sudah mendekat. Tetapi perayaan Natal tidak akan terjadi tanpa satu peran penting daripada Yusuf, the son of David, keturunan David, suami daripada Maria. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata Maria mengandung oleh Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Tetapi saudara tahu hidup ini adalah pilihan, bukan cuma kesempatan. Dan kalau Yusuf tidak jadi menikahi Maria, maka rencana Tuhan akan gagal. Karena yang dilahirkan ini harus menjadi raja keturunan daripada David. Seperti yang Tuhan janjikan. Tapi puji namanya yang mulia, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena dia menemukan seorang hebat seperti Yusuf. Suami dalam perjanjian lama dalam kitab Proverbs, kitab Amsal disebut good man. Jadi setiap kali ada seorang nona bilang, Pak dia itu keren Pak, dia ganteng, dia kaya, dia pelayanan. Saya tanya, is he good? Karena saudaraku paling dasar itu good man. Kalau bisa dapat gentleman lebih hebat. Lebih baik lagi dapat godly man like Joseph. Firman Allah mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. A just man. Dikayos. Righteous. Seorang yang righteous. Wow. Saya perlu beritahu pada nona-nona yang mendengarkan ini dan orang tua yang cari menantu. Not so many good men around. Tapi Joseph, Tuhan melawat dia lewat mimpi. Dan berkata jangan takut. Kita tahu keputusan yang salah. Kalau kita ngambil karena takut, karena marah, karena cemburu. Saudaraku, saya seorang pria. Dan kita harus tahu bagaimana perasaan seorang pria mendengar tunangannya mengandung. Tetapi kemudian dia ingatkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seorang anak darah akan melahirkan seorang bayi. Dan disebut Immanuel. Not only a child but a son. Seorang putra. Yesaya 9. Seorang putra yang diberikan buat kita. Dan jangan takut kamu menikahinya. Dan beri dia nama Yeshua. Yesus. Jehovah Savior. Firman Allah berkata dia bangkit. Dia segera mengambil keputusan menikahi Maria. Dan kita lihat di sini. Begitu luar biasa si Joseph ini saudaraku. Karena itu nama Joseph ini luar biasa. Joseph perjanjian nama begini. 2 jempol. Ya. Demikian juga Joseph perjanjian baru. Luar biasa. Firman Allah berkata dia tidak berhubungan dengan Maria sampai dia melahirkan Yesus. Tidak ada campur tangan manusia apapun. Dan satu lagi saya melihat Joseph ini bukan cuma just, bukan cuma tulus hati, bukan cuma dikayos. Tapi punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Dan lewat keturunan Yusuf dan Maria, maka yang disebut the brethren of Jesus. Saudara-saudara Yesus. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Bahkan saudaraku pilar-pilar dan gereja mula-mula. Ada Yakobus yang menjadi gembala utama ya daripada gereja di Yerusalem. Lalu ada Yudas dan yang lain-lain. Saya saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu itu. Bagaimana anak-anak Yusuf dan Maria menjadi berkat. Biarlah keluargamu menjadi berkat. Bangkitlah para Joseph yang ada di sana. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Glorify the Lord. Glorify the King. Through your family. And then through the church. God bless you all. Amen. Ya Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Selamat masuk pada bulan yang baru. Selamat menikmati berkat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Karena kami percaya Allah kami yang kami sembah Allah yang hidup. Karena itu hati kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa. Yang memberi kekuatan bagi kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah muji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji dia. Kasih Tuhan, katakan bersatu dan sehati, semua kita
umat pilihan, menjadi generasi yang diubahkan penuh kuasa. Bangkitlah dan bercahayalah, Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai. Bangkitlah, bangkitlah dan bercahayalah, Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Mari katakan panggilannya ilahi. Panggilannya ilahi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Lakukan yang terbaik. Tuhan setia atas firman-Nya. Bangkitlah dan bercahayalah, Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Tuhan sekarang dan sampai selama. Bangkitlah, bangkitlah dan bercahayalah, Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Muliakanlah semua Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan besar, ajaib nama-Mu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, segala pujian bagi Dia. Amin. Muliakanlah Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Mari sekali lagi katakan, Kau Tuhan besar, ajaib nama-Mu. Amin. Di antara suku bangsa, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Saudara katakan muliakanlah. Semua bertepuk tangan bagi Dia. Sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, muliakanlah. Yes. Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti.
layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesus Raja segala, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesus Raja segala raja. Biarlah pagi ini kita datang menyembah Raja kita. Biarlah hari ini kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama nyanyikan, besar dan layaklah Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Besar dan layak dipuji, kudus dan maha mulia, Allah Bapa yang perkasa, surga bumi menyembahmu. Besar dan layak dipuji, kudus dan maha mulia, Allah Bapa yang perkasa, surga bumi menyembahmu. Engkau yang kami sembah, Tuhan kami yang besar. Engkau yang layak terima segala kemuliaan dan kehormatan. Biarlah semua yang bernapas memuji-Mu, menyembah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Yes. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesus Raja segala raja. Sebab Kau yang terbesar, Kau yang termulia, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Segala kuasa di tangan-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Kau yang terbesar, Kau yang terbesar bagi kami. Biarlah kami menyembah-Mu,
Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala, Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Yesus Raja segala raja. Amin. Lebih dahsyat tepuk tangannya bagi Raja, segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Karena Engkau telah mati dan telah bangkit bagi kami. Engkau membuktikan kemenangan yang Engkau raih bukanlah kemenangan yang cuma-cuma. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kebaikan. Biarlah berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini di pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan dari setiap apa yang keluar dari firman Tuhan ini. Biarlah setiap firman yang keluar datang daripada-Mu semata, bukan tentang hamba yang berbicara, tapi tentang Engkau yang berbicara. Jamah setiap kami yang mendengar, Roh Kudus buka telinga kami, siapkan hati kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan menjadi kehidupan untuk kami menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Wes, mantap. Sukacita semua nih. Kayaknya ada yang bersukacita timnya juara menang, ada yang bersukacita karena tim orang lain kalah. Ya. Tapi saya percaya apapun hasilnya, yang penting sukacita itu selalu ada dalam diri kita. Karena apa? Karena Yesus yang sudah menang untuk kita. Amin. Itu yang paling penting daripada menang tim kita. Oke, di bulan kita tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan Desember. Dan ini bulan terakhir di tahun 2022. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan rencananya liburan hari ini, dalam bulan ini, apapun yang akan di-plan buat akhir tahun, saya percaya semua sudah ada. Bahkan awal tahun ke depan mau bikin apa sudah ada. Tapi yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita menyikapi setiap musim kehidupan kita di dalam minggu yang baru ini dengan pemahaman dan pengenalan Allah yang benar. Karena pada akhirnya semua kita akan diperhadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan saya mau tetap ikut Yesus atau saya mau ikut saya punya mau. Karena banyak orang mempersiapkan tahun yang baru, mereka mempersiapkan dengan apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya mau kita renungkan ini, dan kebetulan di bulan ini kita punya tema yang baru, yaitu Glorify the Kings through the Church. Kalau bahasa Indonesia, memuliakan Sang Raja melalui gereja. Kalau 2 bulan yang lalu kita berbicara memuliakan Sang Raja melalui diri kita, habis itu apa? Melalui keluarga. Dan saya percaya ketika semua itu terlaksana dengan baik, maka kita akan bisa memuliakan Tuhan melalui gereja. Nah, gereja
yang dimaksud di sini bukanlah gereja gedung. Saya ulang lagi ya. Gereja yang dimaksud ini bukanlah gereja gedung. Kalau kita dengar artinya gereja adalah tempat beribadah, betul ya? Secara kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Yunani yang artinya eklesia, gereja eklesia yang berarti dipanggil keluar. Jadi tujuannya bukan kepada satu benda mati atau gedung, tapi kepada manusia. Manusia yang diutus untuk keluar menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bukan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi bagaimana menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Dan saya mau kita pahami dulu, kita samakan pemahaman bahwa gereja yang dimaksud ini adalah pribadi setiap kita yang ada di tempat ini. Kita adalah gereja. Tuhan mau kita terbentuk satu sama lain, kita bertemu satu sama lain, terhubung satu sama lain, supaya kita bersama-sama menjadi satu komunitas yang sehat, komunitas yang memberi dampak bagi kota kita, bagi tempat di mana kita bekerja, bagi tempat di mana kita hidup. Sehingga orang bisa lihat kita dan orang bisa memuliakan nama Tuhan. Bulan ini perikopnya diambil dari Roma 15 ayat 5 sampai dengan 6. Roma 15 ayat 5 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata, semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan mendesain gereja, tujuan Tuhan mendesain gereja supaya orang bisa mengalami Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus menggambarkan bahwa di dalam ketekunan, di dalam penghiburan, Tuhan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Kerukunan yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua pasti mau hidup rukun, amin. Dan saya percaya di dalam gereja pun mau hidup rukun. Dan untuk hidup rukun itu nggak ada cara lain, itu datangnya daripada Tuhan semata. Nah, tapi gimana caranya supaya kita hidup rukun? Kita di dalam gereja supaya gereja kita berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya ada di tempat ini bertumbuh di tempat ini bukan menjadi pribadi yang cuman saya pentingan, saya punya diri sendiri. Tapi kita mau bersama-sama bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang disampaikan Rasul Paulus untuk kita supaya kita memuliakan Tuhan. Di situ ada dua. Yang pertama, satu hati. Katakan satu hati. Kenapa hati? Pertanyaan buat kita semua. Kenapa kita mesti satu hati? Kenapa di gereja kita mesti satu hati? Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati berbicara tentang karakter kita. Hati berbicara tentang siapa diri kita sebenarnya. Sehebat apapun kita, menyembunyikan isi hati kita tanpa disadari, itu akan berdampak dalam setiap tingkah laku kita. Kalau ilmu psikologi itu pasti tahu. Saudara bisa bohong, pasti punya otot-otot yang tidak bisa bohong barang itu. Sehebat apapun saudara membohongi orang lain, tapi mimik, ekspresi, gerakan badan itu sudah menggambarkan siapa saudara. Untuk orang awam pasti nggak terlalu mengerti, tapi kalau untuk orang yang ahli pasti dia tahu orang ini bohong, orang ini lagi mikir. Kalau saudara nonton sidang ya lagi yang masih nggak tahu saya masih ikutin atau tidak, sidang yang Pak Sambo itu kan banyak saksi. Setiap saksi punya gerak-gerik yang gestur yang tanpa disadari menggambarkan isi hatinya dia. Apakah dia jujur secara gamblang menyampaikan ataukah dia ada sesuatu yang disembunyikan? Itu bisa kelihatan. Kalau saya boleh bilang, kenapa hati kita itu penting. Hati kita menggambarkan diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, kita perlu memiliki karakter yang sama.
Karakter ilahi, karakter kerajaan Allah. Saya senang di sini kebetulan Komsel Grace lagi berkumpul, mereka seragam semuanya. Tanpa disadari, mereka berusaha untuk menjadi satu karakter. Dan harapan saya bukan hanya Komsel Grace, semua kita di tempat ini yang tertanam di dalam gereja GBI Batu Karang Rock Ministry ini memiliki karakter yang sama, karakter ilahi, karakter kerajaan Allah. Karena karakter ini menggambarkan bagaimana pribadi kita, bagaimana komunitas kita bisa berdampak. Seringkali kita lupa, kita datang, kita pergi gereja, kita berharap, saya karakter seperti saya punya apa adanya. Tuhan mau kita merubah hidup kita. Pertobatan itu adalah merubah karakter kita, merubah cara berpikir kita. Bukan lagi seperti orang yang masih hidup dalam dosa, tapi seperti orang yang sudah baru, yang mau merubah kehidupan, yang mau berproses dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk kita mengoreksi hati kita. Apakah karakter saya sudah benar-benar karakter ilahi? Ataukah karakter saya sudah menjauh daripada Tuhan? Karakter saya mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ataukah karakter saya mementingkan apa yang menjadi kehendak saya? Apakah karakter saya memuliakan nama Tuhan? Ataukah karakter saya memalukan Tuhan? Pentingnya hati ini, saking seriusnya, Tuhan gak main-main. Hati ini juga menggambarkan hal yang lain, yaitu motivasi. Katakan motivasi. Matius 6 ayat 21, firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, selanjutnya, di situ hatimu berada. Amin. Setuju dengan firman Tuhan ini? Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati pun menggambarkan motivasi dalam diri kita. Saudara datang ke gereja, motivasi saudara apa datang ke gereja? Saudara datang ke gereja, tujuan saudara apa? Mencari Tuhan, atau untuk menyelamatkan diri. Maksudnya gimana Pak? Kadang-kadang orang datang ke gereja, mereka berkumpul, mereka cuma mau untuk apa? Keselamatan diri sendiri. Fokusnya kepada saya beribadah karena saya orang taat beragama. Mohon maaf, saya mau sampaikan, di luar banyak orang yang taat beragama. Jauh lebih taat daripada kita mungkin cara beribadahnya. Tapi pertanyaannya, motivasi hati kita setiap hari Minggu datang ke gereja, tertanam di gereja GBI Rock, kebetulan gereja ini, motivasi kita apa? Karena ini menentukan bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Karena ini menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Kita datang ke gereja, kita berdoa, kita pikir gini, saya kasih persembahan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kalau saya kasih persembahan banyak, Tuhan berkati saya. Itu motivasi hati, betul tidak? Bahasa kasarnya saya minta maaf. Kita kayak sogok Tuhan. Tuhan, nih gue kasih ini, Tuhan balikin buat saya ya. Coba buka sama saya Hosea 6 ayat 6. Minta bantu tim. Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata, sebab aku, A-nya besar atau kecil? A-nya besar, berarti itu Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan lebih suka bahwa kita tetap setia. Motivasi hati kita adalah pribadi yang setia sampai akhir hidup kita. Dan yang Tuhan rindukan bagi setiap diri kita adalah ketika kita datang ke gereja, kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita bukan datang mencari tahu apa yang menguntungkan saya, tapi apa yang Tuhan mau.
Apa yang Tuhan mau ajar buat saya? Apa yang Tuhan mau tuntun saya? Supaya saya lebih kenal Tuhan. Bukan dengar dari apa kata orang, tapi apa yang saya dapati. Bukan seperti Ayub. Selama ini dia hidup tuh, dia taat, luar biasa. Dia dengar cuma kata orang. Tapi waktu dia ngalamin musibah, dia ngalamin tantangan. Waktu Tuhan sendiri yang berbicara buat dia bilang, dulu saya cuma dengar dari kata orang. Hari ini saya lihat sendiri. Itu yang harus saudara alami. Itu yang harus saudara cari motivasi itu dalam setiap kali saudara datang ke gereja. Setiap kali saudara berkumpul dalam komunitas. Setiap kali saudara tertanam. Saudara kalau punya hati yang benar, motivasi yang benar, saudara datang ke gereja bukan datang asal datang, saya mau pergi gereja ini, besok saya mau pergi gereja A, gereja B, no. Kalau saudara mau benar-benar bertumbuh, saudara harus tertanam di satu komunitas yang sehat. Kenapa? Kalau tidak, saudara akan pertumbuhan, saudara akan, mohon maaf, saudara nggak menghasilkan buah. Saudara akan lambat laun akan mati. Kalau nggak percaya, coba contoh ibarat kata tumbuhan, kalau saudara dari pot satu, tiap hari pindahin aja tuh potnya. Lama-lama pohon itu nggak akan berbuah. Dia bisa hidup, bisa kelihatan hidup. Tapi kualitasnya jelek. Dan lambat kelamaan dia akan mati. Sama hal dengan diri kita. Kalau kita cuma datang ke gereja, saya mau datang ke sini, saya mau datang ke sini. Tapi kita nggak tertanam, kita punya motivasi yang salah. Kehidupan rohani kita akan semakin hari semakin mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu hati yang dimaksud Paulus ini adalah bagaimana kita memiliki satu karakter dan satu motivasi yang sama. Saya ingat bagaimana awal mula gereja, mula-mula di Kisah Para Rasul 2, bagaimana mereka punya karakter yang sama dan motivasi yang sama, satu tujuan sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan itu kerinduan saya pribadi di dalam gereja ini. Kalau saudara tertanam di dalam gereja ini, saudara bertumbuh di dalam gereja ini, justru kita harus memiliki satu hati, yaitu satu karakter yang sama, satu motivasi yang sama. Kita bukan datang tentang ini tentang saya. Kita bukan datang mementingkan diri kita. Kita tapi mementingkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Kita buka dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 3. Statement tadi ayat 5 dan 6 tidak bisa terlepas dari ayat 1 dan sampai dengan 3. Firman Tuhan bilang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah menganiaya aku. Telah mengenai aku. Apa yang disampaikan firman Tuhan di sini? Bahwa ketika kita dalam satu komunitas, kita yang kuat, kita wajib menanggung yang lemah. Saudara yang diberkati, saudara yang wajib menanggung yang kurang mampu. Saudara yang diberkati dengan pengetahuan, wajib saudara mengajar yang kurang tahu. Justru konsep ini sebenarnya adalah konsep dari jemaat mula-mula. Bagaimana mereka saling satu sama lain, tolong menolong. Mereka saling satu sama lain, hormat menghormati. Mereka kalau ada yang susah, mereka kasih. Semuanya rasanya sama. Semua ngalamin yang sama. Kalau lagi happy, happy-nya sama-sama. Kalau lagi duka cita, support satu sama lain. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Dari setiap kita, gerejanya, bahwa setiap kita yang ada di dalam gereja ini bertumbuh dengan motivasi dan karakter yang benar. Maka saudara akan bisa melihat bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Saya suka istilah
di Kisah Para Rasul 2, di mana dibilang orang-orang menjadi suka dengan apa yang mereka lakukan. Contoh nih ya, kalau Bapak Ibu lihat teman-teman, kebetulan ada teman-teman Grace, ini ada contoh yang gampang lah. Teman-teman pakai baju seragam. Saya percaya tadi teman-teman yang lain, komselnya keren ya, kompak ya. Tanpa disadari, itu berdampak. Saya juga pengen kompak. Itu hal sepele. Bayangkan kalau kita punya hidup tadi itu. Hidup tidak mementingkan diri sendiri, hidup saling mengasihi. Orang akan cuma bilang gini, saya mau seperti itu. Saya mau belajar seperti itu. Bagaimana? Bagaimana kita hidup balik lagi. Bagaimana motivasi kita hari-hari ini. Satu hati itu penting. Satu hati sama dengan satu karakter, satu motivasi. Yaitu apa? Menjadi representative of Christ Kingdom. Amin. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus sampaikan? Satu suara, katakan satu suara. Kenapa sampai Rasul Paulus bilang satu suara? Kalau kita renungkan, pada zaman itu banyak banget suara-suara yang sumbang. Suara-suara yang tidak mengarahkan orang kepada kebenaran. Hal itu pun terjadi di jemaat Timotius. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Suara yang sering kita dengar hari-hari ini, pertanyaan buat kita semua, apakah suara itu suara kebenaran atau suara yang menyenangkan telinga kita? Di luar banyak banget suara-suara yang kelihatannya benar, tapi menyimpang daripada kebenaran. Untuk bisa mendengar suara ini kita butuh fokus yang tinggi. Kita butuh kepekaan yang luar biasa. Nggak ada cara lain. Satu-satunya bagaimana kita mengambil waktu kita untuk bersama-sama masuk dalam komunitas. Lihat apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, yang kita cari ini, suara ini untuk menuntun kita di masa yang akan datang. Saudara, tahun 2023 orang bilang akan ada resesi dan segala macam hal. Awalnya mungkin kita nggak takut, tapi kalau kita dengar ulang-ulang lama-lama jadi takut. Tapi pertanyaan, suara itukah yang kita mau dengar? Apakah suara Tuhan? Bahwa dia jangan khawatir. Saya mau kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Suara yang dimaksud ini adalah suara Tuhan sendiri. Seberapa peka kita mendengar. Suara ini berbicara mengenai arah dan tujuan. Suara ini menuntun kita kepada kebenaran. Suara ini membawa kita kepada keselamatan. Kalau saudara mempersiapkan tahun 2023, pertanyaan hari ini, suara apa yang saudara dengar untuk mempersiapkan tahun 2023? Di dalam komunitas saudara, suara apa yang saudara dengar? Di dalam gereja ini ada suara yang disampaikan oleh gembala kita. Suara yang harus didengar, suara yang harus dipelajari. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Suaranya sederhana aja. Selama 1 tahun ini, kalau Bapak Ibu yang tertanam, Bapak Ibu akan ikutin setiap tema di dalam setiap bulan. Amin. Amin. Ini semua tertanam tidak nih? Tema setiap bulan itu sebenarnya kalau Bapak Ibu teliti baik-baik, itu adalah cara Tuhan untuk berbicara. Saya ingat sekali di bulan Oktober, Glorify the King through me, itu Tuhan berbicara banyak buat saya.
Terus bulan lalu Tuhan berbicara through family. Bagaimana keluarga. Saya tahu banyak keluarga diproses, banyak keluarga dibentuk Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita peka dengan benar, kita akan pada track yang benar. Saya mau kita benar-benar mendengar suara, bukan dengar tentang siapa yang berbicara, tapi Tuhan yang bicara. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan, saya terbatas sebagai manusia. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus memampukan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Untuk bisa mengerti, kita butuh kepekaan dan fokus yang tinggi. Untuk kita bisa mengerti dan mendengar suara, kita betul-betul butuh ketenangan yang luar biasa. Kalau dari tadi saudara bicara, saya bicara sama saudara, saudara fokus dengan suara saya. Mestinya saudara tidak dengar suara yang ini. Ini sedikit mengganggu sebenarnya, betul? Tapi kalau saudara fokus dengan saya, suara itu nggak jadi beban, nggak jadi masalah. Sama halnya kalau saudara fokus dengan suara kebenaran firman Tuhan, suara yang datang dari Allah. Suara itu akan menuntun saudara sampai kapanpun, sampai generasi demi generasi saudara. Sehingga suara itu membawa saudara kepada keselamatan yang sejati. Kalau satu suara itu adalah sebuah kesepakatan, kita dengar suara yang sama. Saudara tahu betapa powerfulnya gereja itu akan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya dampak luar, otomatis dampak di dalam dulu lebih utama. Itu yang terjadi lebih dahulu, baru akan keluar. Kalau saudara tahu Menara Babel waktu dibentuk, pernah dengar ceritanya? Sampai Tuhan bilang, mereka ini satu suara loh, satu bahasa. Tuhan bikin apa? Tuhan kasih berantakin dia punya bahasa. Supaya apa? Nggak jadi satu, karena kalau mereka satu suara, satu bahasa, itu sangat powerful. Bayangkan kalau gereja ini dengar dengan peka apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya percaya gereja ini menjadi berkat. Yang terutama Bapak Ibu semua akan menjadi berkat. Bapak Ibu ngalamin berkat Tuhan, Bapak Ibu ngalamin janji-janji Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara hari ini, dalam keadaan susah pun, Tuhan tunjukkan bahwa suaranya itu benar-benar menuntun saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Rasul Paulus kelihatannya sederhana, tapi perlu kita renungkan. Seberapa dari kita yang pulang uji lagi apa yang bicara itu benar nggak sih? Saya selalu bilang di depan, saya bilang, tolong diuji lagi apa yang saya sampaikan. Tolong diuji lagi apa yang dikhotbahkan. Tujuannya buat apa? Supaya kita benar-benar mengenal. Ketika itu suatu kebenaran, itu akan menjadi kebenaran yang kuat buat diri kita. Kita punya pengenalan yang benar. Suara itu menjadi lebih peka. Suara yang datang daripada Tuhan itu kita akan lambat laun lebih peka. Sehingga setiap kita bertindak hati-hati. Bukan tentang suara yang kita mau dengar, suka-suka kita. Dunia semakin jahat, mereka kumpulkan, tadi firman Tuhan bilang, guru-guru orang-orang yang mereka mau dengar. Yang memuaskan mereka punya telinga. Kebenaran itu yang saya mau pastikan adalah ketika kita jadi orang percaya, kita harus pikul salib. Nggak ada cara lain. Kita akan melewati tantangan yang sangat luar biasa. Kita akan melewati cobaan yang sangat luar biasa. Kalau hari ini saudara masih dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan, saya jamin akan ada tantangan yang datang tiap hari. Tapi janji firman Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Janjinya selalu ya dan amin. Itu yang selalu saya pegang. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahkan waktu dia naik ke sorga, dia gak tinggal nanti ya saya balik ya. Enggak. Dia bilang, saya akan kirimkan penolong. Dan penolong itu sudah ada dalam diri kita semua. Masing-masing. Roh Kudus memampukan kita untuk mendengarkan suara itu. Suara yang disatukan. Saya percaya kalau kita nyanyi sama-sama,
nyanyi bersama-sama, walaupun mohon maaf nih, suaranya beda-beda. Kalau kita synchronize bersama-sama, misalnya sama-sama, itu jadi merdu. Walaupun satu suara, tapi coba aja. Sama-sama pun bagus. Pasti bagus. Tapi kalau gitu hilang semuanya. Rasul Paulus kasih ingat buat kita semua. Satu hati, satu suara. Intinya kita hidup bukan tentang kita, tapi tentang melakukan kehendak Tuhan. Kita bersatu hati melakukan kehendaknya, kita bersatu hati mendengar suaranya. Sehingga ketika kita ada dalam gereja, kita bukan jadi orang yang biasa-biasa. Tapi kita jadi orang yang menjadi jawaban di tengah-tengah gereja ini. Orang yang menjadi jawaban bagi kota melalui gereja ini. Orang yang menjadi jawaban melalui komunitas yang ada di tempat ini. Saudara, kalau saudara benar-benar ingin bertumbuh, tertanamlah di dalam gereja. Saudara ingin benar-benar tertumbuh, tertanamlah dalam komunitas. Karena saudara butuh orang lain. Firman Tuhan bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Bagaimana kita bisa tajam? Kita butuh manusia lain. Kita gak bisa hidup sendiri. Intinya gini, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, dimulai dari kita mengasihi sesama kita. Dimulai dari kita berkomunitas, bagaimana kita membangun sama. Saya mau kasih tahu, enggak ada gereja yang sempurna. Enggak ada gereja yang sempurna. Yang ada apa? Yang ada Tuhan yang sempurna. Justru kalau saudara ada di dalam gereja yang tidak sempurna, berarti saudara di dalam track yang benar. Itulah kesempatan kita belajar. Disitulah tempat kita melatih diri kita untuk kita bisa bersatu hati, melatih diri kita untuk peka kepada satu suara. Dan peka dengan satu suara kepada satu tujuan. Saya jamin gereja GB Batu Karang bukan gereja yang sempurna, gereja yang masih belajar. Kita udah 23 tahun ini kita berdiri bukan karena hebat manusia satupun. Nggak ada yang satu orang pun bisa banggakan di tempat ini. Yang ada semua ini berdiri karena Tuhan. Kalau Tuhan ini berdiri dan saudara ada di tempat ini hari ini. Tuhan mau kasih ingat saudara, mari mulai berkomunitas. Mari mulai tertanam. Mari mulai ambil bagian. Kalau saudara melihat ini gereja, ini rumah. Mari, ambil, saya bisa bagian apa? Saya mau ambil bagian ini. Saya mau melayani di sini. Saya mau bagian doa deh. Saya mau jadi asyir. Saya punya pelayanan yang lain. Pak, boleh gak saya usul ada pelayanan ini? Gereja ini terbuka dengan segala masukan. Dan saya percaya kalau saudara melihat gereja ini sebagai rumah tempat saudara bertumbuh. Di sini banyak kesalahan terjadi. Jangan kaget kalau kita bergesekan. Itu hal yang normal. Tapi ingat tadi, bagaimana hati kita? Kepentingan kita atau kepentingan Tuhan yang jadi. Kalau saudara paham kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan mengalami janji Tuhan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang membawa gereja ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kata-kata hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah setiap pesan yang hamba sampaikan, yang keluar dari mulut hamba, biarlah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kata-kata itu, membuat setiap kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga setiap kami yang tertanam dalam gereja ini, kami menjadi pribadi yang memiliki satu hati, satu suara. Sehingga kehidupan setiap kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajar setiap kami, tuntun setiap kami. Buka mata kami untuk kami mengerti lagi. Kami memiliki pengenalan akan Allah yang lebih lagi. Biar nama-Mu yang selalu dipermuliakan, nama-Mu yang selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Pastor Stephen, berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan
dengan firman Tuhan pagi hari ini. Tolong lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita persiapkan perjamuan kita pada pagi hari ini. Pastikan saudara sudah mendapatkan. Saudara ada yang berapa banyak saudara yang belum mendapatkan perjamuan? Tolong angkat tangan sebelah kiri dari sini Pak Musa. Iya. Ada lagi? Iya. Perjamuan ini saudara ditujukan orang-orang yang sudah dibaptis. Ajaran dari GBI yaitu usia 12 tahun yang sudah dibaptis. Tolong anak-anak yang belum dibaptis saudara jangan diberikan perjamuan kudus ini. Baik, itu saja. Saudara mendapatkan semua? Sudah dapat? Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat roti yang di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Perjamuan kudus ini bukan suatu melambang, tapi adalah persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mengingat akan kematian Kristus, dia dicabik-cabik. Dagingnya begitu menyakitkan, mengerikan. Kami percaya Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus itu. Berikan kami Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita mengingat sesuatu yang baik. Percayakah bahwa roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Anggur inilah ada anggur yang sejati. Ketika kita mengimani bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Kalau saudara datang di tempat ini dengan beban berat, dengan sakit hati, dengan keluh kesah, mari saudara doakan pribadi sendiri. Mari saudara berdoa, kita membereskan hati kita. Kalau mungkin sakit penyakit dalam tubuhmu, dengan iman berkatakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Mungkin saudara diingatkan oleh keluargamu, mungkin mereka yang sakit, keluargamu atau ponakanmu, orang tuamu di sana atau berjauhan dari saudara tempat. Mari berdoa melalui cawan yang ada di tangan kita. Biarlah itu ada kesembuhan. Percayakah bahwa cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur saudara pagi hari. Naikkan syukur saudara. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Naikkan syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Jangan kau berdiam diri saudara. Naikkan saudara imanmu. Naikkan syukurmu pagi. Amin, sembah Kau Tuhan.
Haleluya. Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkaulah penghibur kami Roh Kudus, Engkaulah jawaban kami Tuhan, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur atas semuanya Tuhan kau beri. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari ini berkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendengarkan beberapa penyampaian atau pengumuman. Silakan tim cyber. Baik, itulah ada beberapa pengumuman. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini? Tolong ambaikan tangan saudara. Ada yang baru Saudara? Tidak ada? Nah Saudara, kewajiban Saudara harus membawa minggu depan ya jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari sama-sama tepuk tangan bagi dia. Yes. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Sekalipun bumi
takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Oh, oh Allah, itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Katakan, sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Saudara katakan, Allah itu bagi kita. Come on. Allah itu bagi kita Yes. tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, yang percaya katakan, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Lebih lagi katakan, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Lebih lagi, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oh, 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 sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Katakan, Yesus sangat terbukti. Yesus sangat terbukti. Sekali lagi, Yesus. Yesus sangat terbukti. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau Allah sebagai penolong, itu sangat terbukti. Kami percaya Tuhan, ketika kami dalam kesesakan Tuhan, disitulah Engkau sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah setiap apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkaulah ada Allah, Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan Kau yang menolong Tuhan bangsa ini. Engkau menolong Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Sebagai penolong Tuhan kami percaya berikan hikmat. Takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati juga seluruh sampai ke daerah-daerah Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada di dalam kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa khususnya pemerintahan daerah ini. Biarlah Tuhan percaya Tuhan, Engkau menolong, membuktikan seluruhnya Tuhan kuasa-Mu di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, namun berdoa juga khususnya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Entah itu keluarganya, anaknya, atau siapapun Tuhan yang berhubungan dengan darah mereka. Tuhan Kau Allah sanggupnya menyembuhkan Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus kami Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan.
yang sudah memberikan Tuhan persembahan. Kami percaya Tuhan persembahan itu berupa Tuhan persembahan persepuluhan, persembahan misi diakonia, persembahan syukur. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati mereka, lumbung-lumbung pekerjaan rumah tangga mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan Tuhan kami kekuatan yang baru. Mari jemaat angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat di pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi ke engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Apa saja yang kau dikerjakan, dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut, sebab Kau besertaku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hanya Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Ia sangat terbukti. Yesus, Yesus sangat terbukti. Hanya Yesus, Yesus sangat terbukti. Yeay, haleluya. Thank you.